Ya, perkenalkan nama saya Vincenzo, panggilannya biasanya Vincent. Saya owner dari Coffee at Terra dan saya di sini sebagai direktur operasionalnya Terra. Kopinya sendiri, specialty kopi, kurasi dan QC kopi kita itu benar-benar cukup details lah. Kalibrasinya juga sehari 2 kali. Kita yakin kalau untuk ngopi datang ke Terra tuh nggak pernah salah. Ya, perkenalkan nama saya Vincenzo, panggilannya biasanya Vincent. Saya owner dari Coffee at Terra dan saya di sini sebagai direktur operasionalnya Terra. Jadi kalau kita cerita tentang Terra, Terra itu adalah sebuah coffee shop di mana memang berdiri di tahun 2019. Kita sebenarnya planning itu dari akhir 2018, cuman cabang pertama kita itu buka di Kota Semarang. Kita opening di bulan Februari 2019. Jadi sampai saat ini kira-kira kita udah jalan sekitar 4,5 tahun ya untuk Terra sendiri. Dan sebenarnya bisnis kita ini adalah pure coffee shop. Jadi memang spesifik yang kita jual itu adalah experience kopi, di mana kita ini memang fokus ke specialty coffee. Gitu. Jadi di industri specialty coffee itu sendiri kan buat yang orang awam yang belum banyak yang tahu ya, itu memang sebuah industri di mana kita menjual kopi itu dengan grade yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang tahu kompetisi kopi dari misalnya IBC, IBRC, itu kan kopinya kopi-kopi yang punya grade khusus. Biasanya disebut dengan grade yang bisa punya skor 80 ke atas lah untuk bisa disebut specialty coffee. Nah, kita memang fokusnya menjual ke situ. Jadi, memang kita ini adalah coffee shop, fokus di kopinya di specialty coffee, tapi jualannya kita memang untuk ke white market. Jadi, kita juga punya es kopi susu, mocktail, kemudian kita punya tea mocktails juga, dan tentu kita punya line up food yang cukup luas juga. Jadi, banyak sekali kalau kita ngomongin brand kopi kan spesifik di kopi aja, kopi take away, kopi susu. Kalau kita enggak, kita memang punya lengkap. Dari foodnya juga line up-nya kita lengkap. Food sendiri kita punya dari snack, healthy food, Asian, Western. Dan kalau misalnya di kopi juga kita bisa lengkap juga dari specialty coffee sampai ke mocktail, sampai line up kopi susu, dan seperti itulah kurang lebih. Oke, kalau mau cerita itu mungkin cerita dari latar belakangnya ya. Jadi saya itu memang dari 2015 sudah bergelut di bisnis F&B. Awalnya itu saya nggak langsung ke coffee shop. Jadi awalnya itu saya bisnis F&B itu restoran. Justru restoran pertama saya ini ada di Sagan, di Yogyakarta sini. Itu dulu namanya Raisin Resto. Nah, itu opening di 2016. Itu memang saya bisnis F&B dari resto, kemudian saya menambah ke catering, saya sempat kerja food court juga di F&B. Barulah di 2019 ini saya buat Terra pertama di Semarang. Background story-nya memang karena waktu itu saya diajak berpartner sama partner saya saat ini untuk, yuk kita bisnis di Semarang yuk. Gitu, mau bisnis apa? Mau bisnis retail aja. Ada lokasi oke nih, mau dikerjain nggak? Oke, akhirnya kenapa jadi coffee shop? Karena memang saya berpartner sama partner saya, itu yang punya Hayati Coffee, gitu. Jadi Hayati Coffee itu kan brand yang saat ini spesifik fokusnya ke roastery ya, gitu. Karena memang saya punya partner saya yang spesifik di industri kopi dan kopinya specialty sekali, saya dengan basic F&B dari resto, catering, segala macam, kita bersinergi. Disitulah muncul konsep coffee shop Terra untuk pertama kali 2019 di Semarang. Ya, kalau Terra itu sebenarnya awalnya kita pilih karena maknanya bagus gitu. Jadi artinya Terra itu adalah bumi gitu. Terra itu bahasa Latin dari bumi. Nah, kenapa kita ngangkat nama bumi itu? Pertama karena ada 2 hal. Nah, yang pertama bumi itu kan rumah kita. Gitu. Every human beings, manusia itu kan tinggalnya di bumi. Jadi bumi ini adalah sebuah rumah.
That's why itu menjadi hashtagnya Terra, di mana Terra itu punya hashtag Your Second Home. Gitu. Karena kita pengen semua customer yang datang ke Terra ini merasa nyaman, feels like home. Gitu. Dia bisa betah. Kalau misalnya butuh ngopi, ingetnya Terra. Kalau mau nongkrong, mau ketemu, ingetnya Terra. Karena kita punya kenyamanan itu. Gitu. Yang kedua, kan kita tadi spesifik berbisnis di industri kopi ya. Sedangkan kopi itu kan hasil baik dari sebuah bumi. Hasil sumber daya alam dari bumi. That's why, karena filosofi itu, kita punya hashtag itu goodness of the earth. Jadi goodness of the earth itu kan kebaikan dari sebuah bumi. Ya kita berterima kasih karena hasil bumi yang baik ini, kopi, ini bisa menjadi kalau saya bilang sekarang udah kebutuhan ya. Banyak sekali orang yang kalau setiap hari nggak ngopi itu nggak nyaman gitu. Cuman kan kita juga nggak bisa asal. Jadi dari dua hal inilah yang melandasi filosofi kenapa kita pakai nama Terra. Bisnis itu kan kita harus punya core-nya mau kemana. Kita harus punya unique selling point kita apa. Yang tadi sudah saya jelaskan, kita memang fokus di specialty coffee. Gitu. Tapi specialty coffee ini industri yang sulit. Kalau misalnya kita nggak tahu know-how-nya dalam berbisnis. Nggak bisa dibungkiri kalau kita mau bisnis, kita pasti mau profit. Kita pasti mau tetap perhatikan keuntungan. Jadi, dengan adanya konsep ini, kita bedah dulu. Bisnis plan kita, di awal kita bedah. Gimana ya caranya kita bisa mengenalkan specialty coffee ini, tapi kita tetap bisa membuat customer kita itu happy dan mau kembali terus. Jadi, yang dibilang dengan klasik itu memang karena kita klasik, kita jualan kopi. Tapi yang dibilang dengan modern adalah adaptifnya kita ngelihat sebuah market. Gitu. Market itu ternyata tetap maunya es kopi susu, gitu nggak bisa idealis, cuman jualan kayak coffee shop Australian, black and white aja. Nggak bisa, masyarakat maunya es kopi susu. Kita juga punya line up kopi susu, saat ini kita punya 8 varian. Kemudian di 2020 itu sempat ngetren mocktail, coffee mocktail. Nah di Jogja kita salah satu pelopornya juga, yang pada saat itu mengenalkan line up mocktail yang cukup niat lah untuk memproduksi mocktailsnya, ya kita bikin juga. Jadi ada esensi modernnya di situ. Ditambah juga tentunya ambience dari sebuah tempatnya, kenyamanannya, dekorasinya, interiornya, ya kita konsepkan modern. Kita nggak bisa kan konsepnya klasik seperti kopi tiam dari zaman dulu ya, warung kopi itu nggak masuk nih sama anak zaman sekarang. Nah, adaptifnya kita disitulah yang menjadikan kita klasik tapi tetap modern. Jujur, kalau kita ngomong yang paling laku, sebenarnya tetap es kopi susu. Kita punya mocktails itu bestseller kita namanya Sunset Blast. Itu juga salah satu yang jadi paling laku juga. Basicnya dari orange juga, kemudian kita kasih topping itu rose cream dengan cold brew juga, sehingga itu masih jadi coffee mocktails yang favorit. Tapi kalau saya pribadi, karena saya ini juga sebenarnya orangnya penikmat kopi. Saya nggak bisa bilang ahli, cuman saya suka lah sama kopi. Saya tetap selalu pesennya kopi filter gitu. Kopi filter itu tau lah ya, yang V60 drip itu, atau ya hot cappuccino atau hot americano, black and white lah. Terra itu sebenarnya kita punya specialty di biji kopi yang kita serve ke customer. Jadi untuk black or white itu kan bisa dibilang namanya house blend ya. Terra itu punya 3 house blend. Jadi semua orang yang datang ke Terra, walaupun pesennya cuma sekedar americano, espresso, cappuccino, cafe latte, kita pasti tawarkan mau biji yang mana, Kak. Kita punya Terra Nova, kita punya Argo Puro, dan kita punya Tetra Flora. Semua dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang memang defaultnya kita adalah Terra Nova, itu memang chocolatey, bold, lebih seperti itu. Tapi kalau yang lebih floral, kita punya Argo Puro dan Tetra Flora untuk orang yang mau experience-nya berbeda. Gitu. Tapi kalau untuk di kopi filter, ini kan memang seasonal ya.
Cuman kita punya minimal 12 jenis. Itu dari kopi import, dari Ethiopia, Kenya kita ready, sampai ke kopi lokal yang sekarang lagi naik daun itu kan dari Semendo, Sumatera Selatan, Gayo, Aceh, kemudian dari Ijen, dan dari Bengkulu ini lagi naik daun, Mantesa, itu juga kita punya. Jadi saat ini aja, at the moment kita punya line up itu 12 kopi filter dan 3 house blend. Itu yang lagi-lagi juga jadi pedoman kita. Kenapa kita berani ngomong kita ini specialty coffee. Ditambah buat customer kita, setiap kali order kopi pasti kita kasih kartu. Ada cue card-nya yang menjelaskan background dari sebuah kopi ini. Pertama, historinya bagaimana, lokasinya di mana, prosesornya siapa, kopi itu diproses dengan metode apa, apakah natural, apakah wash, dan kemudian expected notes-nya apa. Karena kalau kita ngomongin kopi yang lebih spesifik itu kan kadang-kadang orang cuma taunya pahit atau asam aja. Padahal dari sebuah kopi filter itu bisa ada rasa berry loh, bisa ada rasa orange loh. Nah itu kita tulis juga tuh. Sehingga bukan bermaksud untuk menggurui, tapi memang tujuan kita tuh edukasi juga kepada customer bahwa ini loh, transparansi dari setiap minuman yang kamu beli di Tera, itu kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu yang membuat saya menjadi cukup bangga dan memang itu yang kita kejar. Dan itu memang permintaan saya sendiri bahwa di Tera harus sedetail itu. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya sama Mas Felix gitu, yang saya suka apa? Pastilah ke specialty coffee-nya, filter atau cappuccino lah, at least seperti itu. Sore teman-teman, ini kita ada line up dari kopinya di Tera. Jadi di sini kita punya banyak ya pilihan kopinya. Yang saya bisa cerita, yang pertama untuk house blend kita punya 3. Di sini kita punya Terra Nova, kita punya Argo Puro, dan kita punya Tetra Flora. Masing-masing dengan ciri khasnya yang berbeda-beda juga. Contohnya kalau di Terra Nova ini mungkin lebih chocolatey, lebih bold. Sedangkan di Argo Puro dan Tetra Flora ini mungkin lebih flowery ya, lebih punya taste notes yang lebih fruity gitu juga. Dan ini 3 ini adalah house blend kita untuk black and white kita. Jadi kalau misalnya pakai espresso, americano, cappuccino, cafe latte, seperti itu kita pilihannya ada 3. Setiap customer yang datang bisa kita offer untuk sesuai dengan preferensinya masing-masing gitu. Kemudian kalau untuk filter coffee juga kita saat ini kita punya 12. Ini seasonal, cuman 80% kita bisa keep stoknya juga. Jadi konsistensinya tetap ada. Di sini kita punya 3, red label, blue label, dan black label. Itu juga perbedaannya adalah beda di harga. Kenapa? Karena memang sourcingnya beans itu beda-beda juga. Contohnya kita punya Bedesa. Bedesa ini kita ambil dari Guji. Guji itu di Ethiopia, itu adalah red label kita. Karena memang kualitas dari kopi Ethiopia Guji ini cukup premium juga ya. Sehingga kita mau nggak mau mesti jual di red label. Tapi kalau kebanyakan kopi kita memang customer kita juga kebanyakan tuh ngulik kopinya itu di kopi lokal. Kita punya dari Mantesa, dari Bengkulu, Ijen, Wamena, kemudian kita punya Argo Puro, salah satu bestseller kita di Argo Puro ini ya. Haluhani juga, karena dia sangat cocok untuk jadi Japanese, dari Gunung Halu, Jawa Barat. Itu semua masuknya ke Blue Label. Jadi memang kita punya pilihan filter kopi itu cukup banyak. Selain itu juga kadang-kadang kita punya seasonal tuh super premium beans kita tuh di Exotic Coffee, cuman nggak selalu ready, jadi bisa ditanyain ke teman-teman barista dulu. Ini contohnya kita punya Panama Gesa, kita punya Panama Esmeralda, kita punya Wus Wus juga by Marcela Castellanos. Ini salah satu big people di coffee industry di dunia. Dan kita sempat ngambil beberapa beans-nya mereka untuk kita juga jual gitu. Karena apa? Jarang sekali ya kita bisa temuin di coffee shop, terutama di Jogja, di Semarang, di Palembang, tempat cabang kita berada itu yang berani jual kopi-kopi yang unik seperti ini. Jadi kita harapkan dengan adanya Exotic Coffee ini bisa memuaskan teman-teman yang memang suka ngulik kopi untuk menemukan beans-beans yang sangat jarang ada. Seperti itu. Jadi kurang lebih kalau untuk di Tera kita punya specifically specialty coffee kita dengan banyaknya line up yang kita punya dan QC yang kita lakukan, semoga ini bisa menjadi memuaskan dahaga dari teman-teman yang suka ngulik kopi untuk selalu ingat bahwa kalau nyari kopi specialty bisa ke Tera aja.
Kalau kendala sebenarnya kalau bisnis F&B ya, nomor satu tuh sudah pasti SDM. Pasti SDM. Kita nggak bisa pungkirin bahwa running an F&B bisnis ini kita bisa bebas dari problem SDM itu nggak mungkin lah. Pasti ada bagaimana kita nge-treat excellent service dari customer kita, dan kita merasa sepertinya kita sudah give the best, kita sudah punya SOP, tapi tetap aja kalau kita ngelihat review masih ada hal-hal yang kita miss. Yang saya juga kadang, kok bisa sih di tempat ini masih ada service yang nggak excellent. Kadang-kadang mungkin serving time, mungkin quality product, atau mungkin sekedar keramah tamahan dari waiter atau barista kita sendiri itu masih sangat sering kejadian gitu. Jadi memang problem kita di industri hospitality ya, coffee shop ini kan perpanjangan dari hospitality juga, itu selalu adalah service gitu. Dan itu nomor satu yang ditanya pastilah ujung-ujungnya di SDM. Ya problemnya itulah. Oke, kalau ngomongin agenda tentu untuk stay relevan, kita harus ada program-program ya. Jadi yang saya bisa ceritakan itu kira-kira mungkin di 2 minggu yang lalu, di awal September itu untuk Tera Jogja kita lagi ada event dengan nama Sunset at Tera. Eventnya itu sendiri mensegmenkan ke anak muda. Kenapa? Karena kalau di Jogja ini memang kita kebanyakan segmennya anak muda, anak nongkrong juga lah, itu sudah pasti. That's why kemarin kita bikin Sunset at Tera, itu mengambil di hari Minggu sore hari, jamnya anak-anak muda cukup santai untuk nongkrong, untuk nge-chill dengan konsep event seperti ada pameran lukisan, ada booth temporary tato, dan ada DJ. Kemudian kita ada bar takeover juga sama GM-nya Hayati, Mas Prasida Iswara, Mas Yogi, untuk membuat sebuah signature menu supaya ada warna yang berbeda. Di situ kita invite teman-teman dari industri kopi dan juga anak-anak muda yang segmen market kita untuk datang, dan puji Tuhan memang cukup ramai juga. Kalau untuk di cabang lain, kita juga banyak juga sih sebenarnya event. Contohnya ada malam stand up comedy kemarin di cabang Palembang, atau juga ada cooking class buat anak kecil. Jadi fun cooking class itu juga kita sempat adakan juga di cabang Palembang, di mana memang di sana itu segmen marketnya mungkin lebih family ya, sehingga masih cocok dengan daerahnya di sana. Memang kalau untuk Tera sendiri kita harus rutin bikin sesuatu yang berbeda, disesuaikan juga dengan lokasinya di mana. Iya, kebetulan kan Tera kan saat ini ada di Semarang, Jogja, dan Palembang nih, ada 3 nih. Jadi kadang-kadang harus apa ya, nggak bisa spesifik acaranya satu untuk semua, nggak bisa. Jadi memang harus ada beda-bedanya juga. Kalau kenapa harus datang ke Tera? Karena saya yakin untuk sampai saat ini kita masih menjadi salah satu coffee shop di Jogja yang melakukan semuanya dengan standar excellent ya. Jadi dari kopinya sendiri, specialty kopi, kurasi dan QC kopi kita itu benar-benar cukup details lah. Kalibrasinya juga sehari 2 kali. Kita yakin kalau untuk ngopi datang ke Tera itu nggak pernah salah. Yang kedua, kita punya line up varian produk itu juga sangat banyak, terutama di food. Kalau kita ngomongin resto, tentu banyak sekali resto yang punya standar kurasi makanan yang sangat luar biasa tinggi. Tapi kalau untuk di coffee shop itu masih sangat jarang ditemukan. Nah, di Tera, saya yakin untuk foodnya kita dengan harga yang bersaing, kita bisa punya kualitas produk yang nggak kalah juga. Gitu. Dan tentu juga dengan tempat yang saya rasa cukup strategis, lokasinya ada di pusat kota juga, parkirannya nggak pernah sulit juga. Saya rasa kok ini menjadi poin untuk kenapa teman-teman harus selalu datang ke Tera.